ketika suatu kalimat isim ini kok huruf akhirnya berupa alif, kalimat isim ya, maka baik rofaknya, nasabnya maupun jarnya kalimat isim yang mu'tal akhir bil wawi au bil ya, berarti di sini hanya muqaddar ya, muqaddar atau takdiri itu ketika apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kali ini saya akan menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk baik melalui kolom komentar maupun melalui WhatsApp grup. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah akan kita jadikan sebagai satu konten tersendiri, khusus kita upload insya Allah di tiap hari Ahad, insya Allah. Semoga kita istiqomah. Dan kedua, perlu saya sampaikan, silahkan untuk Sobat Fuadi yang ingin bertanya tentang nahwu, shorof ataupun tafsir ayat-ayat tertentu, silahkan untuk menanyakannya bisa melalui kolom komentar di channel YouTube ini ataupun melalui grup WhatsApp. Insya Allah akan kami jawab melalui video khusus jawaban pertanyaan di hari Ahad. Sebelum kita lanjut kajian, terlebih dahulu saya ingatkan untuk Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi untuk segera memilikinya. Link pembelian ada di kolom deskripsi. Bisa melalui Shopee, Tokopedia atau langsung pesan kepada kami. Baik, apa fungsi Quran ini? Ini adalah mushaf yang akan memudahkan kita, membantu kita untuk menganalisa, memahami makna-makna Al-Quran kata demi kata untuk kita mendapatkan pesan yang dimaksud oleh Allah pada ayat-ayat tersebut. Baik, langsung mari kita ngaji Fuadi. Baik Sobat Fuadi, pertanyaan pertama adalah tentang i'rab itu kapan sih hanya dikira-kirakan saja atau muqaddarah tandanya. Oleh karena itu, jawaban pada video ini akan kami jelaskan secara utuh tentang pembagian-pembagian i'rab. Baik, yang pertama bahwasanya i'rab itu dibagi menjadi 3, yaitu lafzi, yang kedua adalah takdiri, dan yang ketiga adalah mahalli. Apa yang dimaksud dengan i'rab lafzi, takdiri, dan mahalli? I'rab lafzi adalah efek asarun lafziyun, suatu efek yang lafzi, suatu efek yang nampak pada akhir suatu kalimat yang disebabkan oleh amil atau dalam bahasa kita karena perbedaan kedudukan suatu kalimat ya. Ini adalah i'rab yang lafzi. Jadi di sini asarun zahirun, efek yang sangat zahir fi akhiril kalimat, di akhir suatu kalimat. Ini i'rab lafzi dan ini nggak usah kita bahas panjang-panjang seperti lafaz Zaid, Zaidun, Zaidan, Zaidin, lafaz Allah, Allahu, Allah, Allahi, dan sebagian besar lafaz adalah i'rabnya lafzi, berarti tandanya nanti dia zahir. Yang kedua, i'rab takdiri. Apa itu i'rab takdiri? Yaitu asarun ghairu zahir, suatu efek yang tidak nampak fi akhiril kalimat, pada akhir suatu kalimat, sama yang karena adanya pengaruh dari suatu amil. Sama-sama i'rab ini kan karena pengaruh suatu amil, hanya bedanya kalau lafzi efeknya itu asarnya, efeknya ini zahir, kalau yang takdiri efeknya atau asarnya itu ghairu zahir. Lah, ini terjadi pada apa? Efek yang ghairu zahir ini terjadi pada kalimat-kalimat yang dia mu'tallul akhir ya, pada kalimat-kalimat yang mu'tallul akhir, yang akhirnya berupa huruf ilat. Kalimat-kalimat yang akhirnya berupa huruf ilat nanti kebanyakan akan masuk pada kategori yang i'rabnya takdiri, berarti efeknya tidak nampak. Mengapa disebut ghairu zahir, tidak nampak? Karena terbukti dia tidak bisa dituliskan atau tidak bisa untuk dinampakkan secara lafadz.
apa saja yang masuk pada kategori ini yang akan kita bahas. Cakupan i'rab yang takdiri ini nanti ada pada beberapa hal. Yang pertama adalah pada kalimat-kalimat yang mu'tallul akhir. Oh, dari sini saja. Mu'tallul akhir. Ini sudah pasti. Yang kemudian yang kedua adalah pada kalimat yang huruf akhirnya itu ada kalimat-kalimat yang diidhofahkan kepada ya mutakallim wahdah atau al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Kalimat-kalimat yang diidhofahkan kepada ya mutakallim, al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Baik, kita bahas satu persatu. Yang mu'talul akhir ini kemungkinannya ada 3. Mu'tal dengan alif, mu'tal dengan wawu, dan mu'tal dengan ya. Ya, ada yang mu'tal akhir, huruf akhirnya berupa huruf ilat. Huruf ilatnya ada kalanya alif, ada kalanya wawu, ada kalanya huruf ilatnya adalah ya. Bagaimana ketentuan untuk kalimat-kalimat yang mu'tal akhir dengan alif, wawu, atau ya? Masing-masing ketentuannya bagaimana? Kita akan hapus terlebih dahulu untuk biar papannya cukup. Kita bahas terlebih dahulu untuk mu'tal akhir yang diakhiri dengan alif. Maka kemungkinannya bisa saja ini berada pada kalimat isim, bisa saja ini berada pada kalimat fi'il. Kita akan buat contoh yahwal fata al-huda lil ula. Baik, yahwal fata al-huda lil ula. Yahwa mencintai, menyukai. Siapa yang mencintai, menyukai al-fata seorang pemuda? Yahwa mencintai, menyukai. Siapa al-fata seorang pemuda? Al-huda pada petunjuk lil ula menuju kemuliaan. Seorang pemuda mencintai atau menyukai petunjuk menuju kemuliaan. Ya, yahwal fata al-huda lil ula. Yahwa ini adalah kalimat fi'il. Ya, fi'ilnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' hukumnya adalah mu'rab. Kategorinya dia adalah mu'tallul akhir. Ya, kategorinya adalah mu'tallul akhir. Kedudukannya sepi dari amil nasib maupun jazim, tidak kemasukan amil nasib maupun jazim, maka i'rabnya harus rofa. Rofanya mu'tal akhir ditandai tetap dengan dhammah, tapi dhammahnya hanya dikira-kira saja. Mengapa? Karena ini berupa alif, sedangkan alif tidak bisa menerima harokat sehingga dhammahnya hanya dikira-kira saja. Al-fata ini adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad, kedudukannya adalah sebagai fa'il. Yahwa mencintai, menggemari, menyukai siapa? Al-fata seorang pemuda, berarti sebagai fa'il. Fa'il i'rabnya harus rafa'. Rofaknya isim mufrad, tandanya dengan dhammah, tapi dhammahnya hanya dikira-kira. Mengapa? Karena huruf akhirnya ini berupa alif, sehingga alif tidak bisa menerima harokat. Ya. Berikutnya al-huda, ini juga kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategori sama isim mufrad, kedudukan adalah sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya harus nasab. Nasabnya isim mufrad ditandai dengan fathah. Namun fathahnya hanya dikira-kira saja karena huruf akhirnya berupa alif. Lil ula, li adalah huruf jar, sehingga lafadz al ula ini adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab,
kategorinya adalah isim mufrad, kedudukannya adalah sebagai majrur karena jatuh setelah huruf jar lam li ini. Majrur i'rabnya harus jar, tanda jarnya isim mufrad harusnya pakai kasroh, namun kasrohnya juga dikira-kira saja. Berarti dari sini kita perhatikan al-fata ini marfu atau rofa, tandanya dengan dhammah. Al-huda ini mansub atau nasab, tandanya dengan fathah. Al-ula ini adalah majrur atau jar, tandanya dengan kasroh. Ketika suatu kalimat isim ini kok huruf akhirnya berupa alif, kalimat isim ya, maka baik rofaknya, nasabnya maupun jarnya selalu dikira-kira. Ya, maka kalau pakai domahnya muqaddarah, pakai fathahnya muqaddarah, pakai kasrohnya pun muqaddarah. Ketika dia menggunakan alif akhirnya, maka selama dia menggunakan alif tidak bisa menerima harokat, maka selalu dikira-kirakan. Sekarang cirinya berakhiran alif apa? Kalau kalimat isim gampang, ciri berakhiran alif isim maupun fi'il gampang. Ciri berakhiran alif adalah ketika huruf akhirnya ditulis seperti ini, berupa alif, bisa alif layyinah, bisa alif yang tegak ya. Namun huruf sebelumnya adalah fathah. Kalau ditulis pakai alif layyinah, huruf sebelumnya adalah fathah, ini menandakan dia adalah alif. Ya, mengapa? Karena nanti kalau yang ya itu huruf sebelumnya itu akan kasroh atau sukun ya. Jadi kalau huruf sebelumnya fathah seperti ini berarti itu adalah alif ya, seperti ini. Baik, ini ciri atau tandanya saja. Jadi kita ulangi lagi, ketika kalimat isim huruf akhirnya berupa alif, maka dia adalah muqaddarah. Ya, berarti dia muqaddar abadan. Selamanya dia akan hanya dikira-kira saja i'rabnya atau menggunakan i'rab yang takdiri. Kemudian lanjut, kalau untuk yang fi'il bagaimana? Ingat, fi'il yang mu'rab itu hanyalah fi'il mudhari. Maka sama, fi'il mudhari ketika huruf akhirnya berupa alif, dia akan dikira-kirakan ketika apa? Ketika rofa dan ketika nasab. Ya, ketika rofa dan ketika nasab saja. Kalau yang atas tadi dia muqaddar abadan, baik ketika rofa, baik ketika nasab ataupun ketika jar. Tapi kalau untuk yang fi'il hanya ketika rofa dan nasab saja, fi'il yang berakhiran dengan alif itu dikira-kirakan. Mengapa? Karena ketika jazm caranya atau tandanya dengan membuang huruf ilatnya. Sudah. Selesai. Sekarang bagaimana yang berakhiran wawu dan ya? Mari kita lanjutkan. Untuk wawu dan ya, ini dia juga sama. Nanti bisa saja dia pada isim maupun pada fi'il. Ya, bisa pada isim maupun pada fi'il. Kita akan buat contoh terlebih dahulu. Contoh kita buat di sini misalkan yad'ud da'i ilan nadi. Yad'u mengajak, mengundang. Siapa? Ad-da'i, seorang pengundang, seseorang yang mengundang, mengajak atau mengundang ilan nadi, pada suatu pertemuan ya. Yad'u mengajak, mengundang. Siapa? Ad-da'i, seorang pengundang, seorang yang tugasnya mengundang, ilan nadi, menuju pertemuan atau pada suatu pertemuan. Yad'u ini adalah kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari hukumnya mu'rab. Kategori dia adalah mu'tallul akhir. Kedudukannya, ingat, sepi dari amil nasib maupun jazim. Karena sepi, maka i'rabnya rofa. Rofa'nya mu'tal akhir,
tetap ditandai dengan domah, hanya saja domahnya dikira-kira saja. Ya, mengapa? Karena huruf akhirnya berupa wawu, wawu berat untuk menyandang harokat domah. Ad-da'i ini kalimat isim, hukumnya adalah mu'rab, kategori adalah isim mufrad, kedudukan adalah sebagai fa'il dari yad'u. Fa'il i'rabnya harus rofa, rofanya isim mufrad dengan domah, tapi domahnya hanya dikira-kira saja. Mengapa? Karena huruf akhirnya berupa ya yang sebelumnya kasroh. Perhatikan, ya yang sebelumnya kasroh. Ya, karena dari kasroh menuju ke domah itu berat. Ya, dari kasroh menuju ke ya yang domah itu berat. Oleh karena itu domahnya hanya dikira-kira saja. Ilan nadi, ila adalah huruf jar, an-nadi adalah kalimat isim yang hukumnya mu'rab, kategori juga adalah isim mufrad. Kedudukannya adalah, ingat ada huruf jar. Huruf jar berarti dia sebagai majrur di sini, yaitu yang jatuh setelah huruf jar. Majrur i'rabnya harus jar, jarnya isim mufrad tentu adalah menggunakan kasroh, tapi kasrohnya pun dikira-kira saja karena berat untuk ya itu menerima harokat kasroh. Berarti bagaimana? Berarti bahwasanya ketika kalimat isim, ya, huruf akhirnya berupa ya ataupun berupa wawu, nanti sama, wawu pun sama, ya, berupa ya ataupun berupa wawu, maka dia dikira-kirakan tandanya ketika apa? Ketika rofa, ya, domahnya dikira-kirakan, ketika jar kasrohnya dikira-kirakan. Berarti di sini kita tuliskan kalimat isim yang mu'tal akhir bil wawi au bil ya, berarti di sini hanya muqaddar, ya, muqaddar atau takdiri itu ketika apa? Yang pertama adalah ketika dia rofa, domahnya dikira-kirakan, dan ketika dia jar ya kasrohnya hanya dikira-kirakan. Ya, bagaimana dengan kalimat fi'il? Kalimat fi'il dia dikira-kirakan hanya ketika rofa saja. Ya, lalu bagaimana ketika nasab? Kita akan bahas selanjutnya. Ketika nasab, baik isim maupun fi'il, ya, yang huruf akhirnya berupa wawu atau ya, nasabnya nampak. Mengapa? Karena harokat fathah itu ringan, sehingga wawu atau ya ini sanggup untuk menyandang harokat fathah, sehingga nanti nasabnya akan nampak zahir. Baik, kita akan lanjutkan bahasan berikutnya. Contoh ketika dia nasab, misalkan kita kasih lan, kita gabung langsung, lan aksiyal qadiyah, lan aksiyal qadiyah. Lan aksiya tidak akan, lan ya, tidak akan menentang siapa saya, al-qadiyah pada hakim atau pada pemutus keputusan. Lan ini adalah kalimat huruf nasab, menyebabkan aksiya ini fi'il mudhari, hukumnya adalah mu'rab, kategorinya adalah mu'tal akhir, yang mu'tal akhirnya itu dengan ya, ya, mu'tal akhir dengan ya. Kedudukannya, ingat ada huruf nasab berarti kemasukan amil nasib. Karena kemasukan amil nasib, i'rabnya harus nasab, nasabnya mu'tal akhir dengan ya, tetap menggunakan fathah, yang fathahnya nampak, lan a'siyah, nampak, ya, karena fathah ringan dan ya mampu menyandang harokat fathah yang ringan. Lan a'siyah tidak akan mendurhakai, tidak akan menentang siapa aku, fa'ilnya berupa dhamir mustatir,
Al-qadiyah pada hakim atau pada pemutus hukum. Al-qadiyah ini berarti kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya adalah isim mufrad, kedudukannya adalah sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya adalah nasab, nasabnya isim mufrad ditandai dengan fathah. Fathahnya pun nampak di sini, al-qadiyah. Ya, fathahnya nampak. Mengapa fathahnya nampak? Karena di sini fathah ringan disandang oleh huruf ya ataupun huruf wawu, sama. Ya, berarti kesimpulannya untuk kalimat isim maupun fi'il yang huruf akhirnya berupa wawu atau ya, itu hanya muqaddar pada posisi rafa dan jarnya saja. Ya, ini muqaddar hanya pada posisi rafa dan jarnya saja. Untuk dalam posisi dalam posisi dia nasab itu zahir, ya. Dalam posisi nasab itu zahir, nampak langsung fathahnya. Lalu bagaimana kalau fi'il yang jazm? Yang jazm sama seperti tadi. Kalau untuk fi'il yang jazm yang mu'tal akhir itu huruf ilatnya tinggal dibuang. Lah, pertanyaannya kemarin yang muncul, mengapa pada kalimat misalkan hadyu, ya, hadyu ini kenapa kok domahnya nampak? Ya, baik, perhatikan domahnya yang dikira-kirakan tadi adalah untuk isim-isim yang sebelum huruf akhirnya itu harokatnya adalah kasroh, yang kemudian diistilahkan dengan isim mangkus. Ya, jadi nanti akhirnya dari sini kita mengenal dua istilah, yaitu yang pertama adalah isim maksur, ada istilah yang namanya isim mangkus. Apa itu isim maksur? Yaitu kalimat isim yang huruf akhirnya itu berupa alif. Ya, cirinya alif bagaimana? Huruf sebelumnya fathah. Ya, contohnya al-fatah tadi, ya. Kemudian apa itu isim yang mangkus? Kalau huruf akhirnya berupa wawu atau berupa ya, yang huruf sebelumnya itu harokatnya adalah kasroh. Jadi huruf sebelumnya harokatnya kasroh, kemudian diakhiri dengan wawu atau ya. Ini namanya isim mangkus. Contohnya tadi al-qadhi, al-ghazi tadi. Lah, mengapa kok sampai disebut dengan mangkus? Dari kata-kata nakoso, mangkus, dia nanti seringkali akan hilang. Contohnya ketika apa? Ketika misalkan dia dalam posisi rofa, itu nanti dia akan hilang ini hurufnya ini. Ya, contohnya misalkan ja'a, kalau seperti ini al-qadhi. Nah, ini yaknya masih muncul meskipun dikira-kirakan ja'a telah datang siapa? Al-qadhi, seorang hakim, ya. Ini yaknya masih muncul, ya. Tapi kalau dia alnya ini hilang, dia akan tertulis ja'a qadhin. Nah, al-qadhi aslinya adalah al-qadhiyu. Sedangkan qadhin aslinya adalah qadhiyun. Bedanya apa? Di sini karena ada al maka dia tidak ditanwin. Ya, ini tidak ditanwin. Di sini karena tidak ditanwin maka dia cukup disukun saja, al-qadhi. Kalau di sini karena tidak ada al, qadhiyun. Ya, qadhiyun ini kemudian ketika dia disukun, ya, ketika dia disukun begini, qadhi, ada yang hilang. Apa itu? Yaitu suara tanwinnya. Maka suara tanwinnya dipindah ke sini menjadi qadhin. Nah, seperti ini. Ketika suara tanwinnya dipindah di sini, berarti ada dua pertemuan huruf sukun. Yang pertama adalah tanwin ini, yang kedua yaknya yang sukun ini. Maka kemudian dia dihilangkan yaknya menjadi
qadin. Nah, ini ya. Ini bedanya ada al dan tidaknya seperti ini bedanya. Nanti dia hilang. Karena seringkali itu hurufnya hilang, wawu atau yain nanti, maka dia disebut dengan mangkus yang seringkali berkurang, yang seringkali dihilangkan itu nanti hurufnya. Oke, ini sudah selesai kita pembahasan tentang al-mu'talul akhir baik dengan alif ataupun dengan wawu ya. Nah, ketika dia bukan isim maksur, bukan isim mangkus, untuk yang isim, maka dia nggak masuk kategori ini. Contohnya adalah itu tadi al-hadyu, misalkan al-hadyu, hadiyun. Ya, ini dia bukan masuk isim isim mangkus, tidak masuk karena huruf sebelumnya sukun. Termasuk qawiyun, misalkan, ya, qawiyun tidak masuk. Mengapa? Karena di sini ya-nya dia bertasdid. Ya, ya-nya bertasdid. Ini beda. Ini bukan masuk pada kategori yang ini. Qawiyun tidak masuk kategori yang ini. Ya, ini tidak masuk karena ini berarti sebenarnya ada dua ya. Ya, ada dua ya. Qawiyun ini tidak masuk. Jadi yang model seperti hadiyun, model seperti qawiyun, ini dia nanti tidak masuk pada pembahasan isim mangkus. Isim mangkus nanti yang masuk pembahasan wawu dan ya itu biasa sebagai akhir kalimat, huruf sebelumnya adalah kasroh. Baik, semoga bisa dimengerti. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Berikutnya yang juga termasuk i'rabnya takdiri atau muqaddar itu adalah al-mudhaf ila ya il mutakallim. Al-mudhaf kalimat yang diidhofahkan ila ya il mutakallim pada ya mutakallim wahdah. Nah, kalimat apapun itu ya, kalau dia diidhofahkan pada ya mutakallim, kecuali yang akhirnya berupa alif ya, kecuali nanti yang akhirnya berupa alif, kalimat secara umum yang diidhofahkan pada ya mutakallim, maka huruf akhir dari kalimat tersebut diharuskan untuk berharokat kasroh. Ya, diharuskan untuk berharokat kasroh, sehingga ini nanti otomatis muqaddar juga harokatnya. Contoh misalkan untuk yang kalimat isim, ya, tentu di sini kalimat isim yang kita bahas. Ja'a karena al-mudhaf ya, berarti di sini hanya fokus pada kalimat isim. Contoh misalkan ja'a ummun, misalnya ja'al ummu, ja'a al-ummu. Ja'a telah datang siapa? Al-ummu, seorang ibu. Maka di sini al-ummu adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategori isim mufrad, kedudukan sebagai fa'il, fa'il i'rabnya rafa', rafa'nya ditandai dengan dhammah karena isim mufrad. Ketika ini ibu ini kemudian saya tambah dengan ya, ibuku, ya, berarti di sini tidak boleh ada al karena mudhaf itu tidak boleh disertai dengan al. Berarti alnya kita buang, ya, alnya kita buang. Setelah alnya dibuang, di sini menjadi ummu, ya. Tapi karena di sini diidhofahkan pada ya mutakallim, dhammahnya ini menjadi kalah. Ya, kita ulangi. Ini sebenarnya dia adalah kalimat isim. Hukumnya adalah mu'rab, kategori isim mufrad. Kedudukan dia adalah sebagai fa'il. Fa'il harusnya rofa, rofanya isim mufrad harusnya menggunakan dhammah. Kalau dia sendiri ja'a al-ummu, ja'a telah datang siapa? Al-ummu, seorang ibu. Tapi kalau dia diidhofahkan, alifnya lamnya otomatis hilang, kita hilangkan karena untuk diidhofahkan, maka dhammahnya tidak bisa lagi muncul. Mengapa? Karena ya mutakallim wahdah mengharuskan huruf sebelumnya untuk diharokati kasroh, sehingga kemudian ja'a bukan ummi tapi ja'a ummi. Nah, ini ya. Begitu pula ketika dia posisi nasab. Misalkan di sini kita ganti bukan ja'a tapi nasortu. Nasortu telah menolong siapa? Saya. Nasortu telah menolong siapa? Saya. Menolong ummi. Ini berarti di sini kedudukannya berubah, bukan fa'il tapi menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya harus nasab. Tanda nasabnya untuk isim mufrad menggunakan fathah.
Kalau tanpa ya mutakalim, nasartu telah menolong siapa aku, al ummah, pada ibu, pada seorang ibu. Tapi ketika dia di sini diidhofahkan pada ya mutakalim, tidak boleh lagi fathah karena ya mengharuskan dia kasroh, maka menjadi nasartu ummi. Jadi ketika rofa ya ummi, nasab ya ummi, berarti bomahnya ya muqaddarah dikira-kirakan, fathahnya juga muqaddarah. Bagaimana ketika jar? Ya, misalkan bagaimana ketika jar? Misalkan zahabtu, saya pergi ila ummi, kepada ibuku. Ya, berarti di sini dia adalah kedudukannya berubah karena ada di sini ila huruf jar, berarti kedudukannya di sini sebagai majrur. Majrur i'rabnya adalah jar, jarnya harusnya tentu isim mufrad dengan kasroh. Lah, ketika dia sendiri, misalkan tanpa ada ya mutakalim wahdah, zahabtu ilal ummi, saya pergi ilal ummi, kepada ibu. Ya, sudah selesai ya. Tapi ketika dia ketemu ya mutakalim wahdah, dia ya mutakalim mengharuskan huruf sebelumnya juga kasroh. Maka kebetulan sekali i'rabnya memang harokatnya juga kasroh, ya-nya juga mengharuskan dia kasroh. Lah, pertanyaannya, zahabtu ila ummi, ini kasrohnya apakah kasroh tanda jar ataukah kasroh yang efek dari ya mutakalim wahdah yang mengharuskan dia kasroh? Fihi qaulani, ada dua pendapat. Ada ulama yang menyebut ini adalah kasrohnya efek dari ya mutakalim, berarti dia jarnya tetap muqaddarah untuk kasrohnya. Ada ulama yang seperti Ibnu Malik menyebut nggak usah ribet-ribet lah, nggak usah repot-repot, wong jelas-jelas di sini kasroh, maka cukup kita katakan kasroh ini adalah tanda jarnya. Lah, bagaimana dengan ya? Ya kebetulan karena di sini sudah kasroh, dia tidak memaksa apapun. Jadi boleh kita katakan kasrohnya lafadz yang mudhof ila ya'il mutakalim itu adalah kasroh yang memang asli ketika dia jar. Tapi ketika dia rofa dan nasab, berarti kasroh yang keharusan dari ya, sehingga rofaknya dhammahnya muqaddarah, nasabnya fathahnya juga muqaddarah. Ini adalah yang kedua terkait dengan al-mudhaf ila ya'il mutakalim. Lalu bagaimana terakhir dengan i'rab mahalli, i'rab yang hanya dalam mahal? Intinya i'rab mahalli itu sederhana saja, bahwasanya suatu kalimat isim khususnya, ya, kalimat khususnya isim, kita bahas isim, contohnya biar mudah. Isim itu pasti, kalau yang untuk fi'il hanya fi'il mudhari, ya. Untuk fi'il hanya kita bahas untuk fi'il mudhari atau fi'il madhi, tapi dalam konteks-konteks tertentu. Kita mudah bahas di isim saja. Pada kalimat isim itu setiap isim harus punya kedudukan. Mengapa? Karena pada dasarnya isim itu hukumnya mu'rab. Maka isim harusnya selalu punya kedudukan, harus selalu ada amil yang mengamili dia. Ya, oleh karena itu kedudukan pasti berefek untuk menjadi suatu i'rab, apakah itu rofa, nasab, ataukah jar untuk kalimat isim. Nah, sedangkan di sisi yang lain ada kalimat-kalimat isim itu terkadang yang hukumnya mabni. Ya, mabni tidak berubah. Contoh isim bomir, kata ganti, isim isyarah, kata tunjuk, kemudian isim istifham, kata tanya, ya, dan yang lain-lain. Kalimat isim ada yang hukumnya mabni karena memiliki keserupaan dengan kalimat huruf. Nah, disinilah terjadi kebingungan. Di satu sisi mabni itu berarti harusnya dia tetap tidak berubah-ubah akhirnya, sedangkan isim tetap punya kedudukan yang mengharuskan i'rabnya apa. Nah, disinilah terjadi masalah. Tidak bisa dimunculkan karena di satu sisi dia tetap
dalam satu keadaan atau mabni, di satu sisi harusnya dia terpengaruh secara i'rab, maka berarti kalimat yang seperti ini dia i'rabnya hanya mahalli saja, hanya dalam mahal. Maksudnya bagaimana? Tempat, mahal artinya tempat. Tempat yang ia duduki itu adalah tempat yang harusnya i'rabnya rofa, harusnya i'rabnya nasab, harusnya i'rabnya jar. Tempat yang ia duduki itu adalah kedudukan yang harusnya i'rabnya rofa, nasab atau jar. Tapi tidak bisa nampak hanya karena dia adalah kalimat yang sejatinya memang tidak bisa berubah. Oleh karena itu kita katakan kalimatnya mabni tidak bisa berubah tetap, tapi tempat yang ia duduki itu tempat yang seharusnya i'rabnya rofa, nasab atau jar. Ini kita istilahkan dengan i'rabnya berarti hanya mahalli saja. Istilah di dalam metode Fuadi, i'rabnya hanya dalam mahal. Baik, demikian kajian kita terkait dengan rangkuman i'rab, kapan dia zahiri, kapan dia takdiri, kapan dia hanya mahalli saja. Semoga bisa difahami dan kita lanjutkan di video berikutnya untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang lain. Terima kasih, saya Muhammad Wahyudi. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, share, dan like video kami. Dukung kami, semoga tetap istiqomah bersemangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.